Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-8 yang bertajuk Hidup Menurut Kristus dan Kata-Kata Diilhamkan Roh. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu kerana bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hidup menurut Kristus dan kata-kata diilhamkan Roh. Yang menjadi pertanyaan kepada setiap kita ialah bagaimana Paulus dalam buku Efesus ini menerangkan hidup menurut Kristus dengan kata-kata diilhamkan Roh. Dan untuk mempelajari pelajaran ini, ada baiknya saudara kita membaca ayat-ayat yang tertera di skrin Anda dan saya. Ayat hafalan, Efesus 4 ayat 22 hingga 24 mengatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan fikiran dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pendahuluan Sekolah Sabat. Secara ringkas dalam Efesus 4 ayat 17 hingga 32, Paulus berhujah bahwa umat percaya itu telah mengalami satu perubahan yang lengkap. Mereka telah menanggalkan diri lama mereka dan telah menerima identiti mereka yang baru. Perubahan lengkap atau muktabad ini samalah artinya sebagai diperbaharui dalam roh pemikiranmu, seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 23, yang membawa ke dalam kehidupan, yaitu pembenaran dan kesucian sejati. Efesus 4 ayat 24. Nah, yang menjadi pertanyaan saudara, bagaimana ini boleh terjadi kepada kita? Roh Kudus terus memanggil setiap orang untuk meninggalkan kehidupan yang sia-sia yang dikuasai oleh dosa. Pada saat seseorang menjawab panggilan itu, sebuah transformasi dimulai, sebuah kehidupan baru di dalam Kristus. Nah, bagaimana seharusnya hidup seseorang yang telah diperbaharui oleh Roh? Paulus menjelaskannya kepada kita dalam Efesus 4 ayat 17 hingga 32. Dan untuk membahas atau mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 tajuk seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di bahagian yang pertama, yaitu pembahasan tentang keadaan hidup tanpa Kristus, dengan tajuk kecilnya yaitu menjunam turun ke dalam dosa. Yang menjadi pertanyaan untuk tajuk ini ialah bagaimana Paulus menerangkan keadaan manusia itu tanpa Kristus. Efesus 4 ayat 17 hingga 19 akan membahas ini, yaitu hidup di dalam dosa. Bagaimana itu? Nah, Efesus 4 ayat 17 hingga 19 katakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan fikiran yang sia-sia. 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah saudara, di dalam pembacaan ini, apabila kita membandingkan Efesus 4 ayat 1 dan Efesus 17, kita dapat memperhatikan betapa serupanya kedua-dua nasihat ini tentang cara menjalani kehidupan. Persamaan ini menunjukkan bahwa Paulus menangani tema yang sama, yaitu perpaduan dan gaya hidup yang menyokongnya. Tetapi dari sudut pandang baharu dan pada mulanya adalah lebih negatif. Dalam Efesus 4 ayat 17 hingga 24, Paulus membezakan gaya hidup bukan Yahudi yang dia anggap sebagai melemahkan perpaduan dengan corak kehidupan Kristen yang benar-benar memeliharanya, yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 20 hingga 24. Nah, bagaimana kehidupan penyembah berhala, yaitu bukan Yahudi, di dalam pasal 4 ayat 17 hingga 18, dan selanjutnya semua orang yang tidak mengenal atau menerima Tuhan,
yaitu dalam kehidupan, dalam dosa. Nah, ketika orang tidak mengikuti Tuhan, mereka dan masyarakat jatuh ke dalam lingkaran dosa. Perhatikan bagaimana Paulus menerangkan keadaan ini dalam Efesus 4 ayat 17 hingga 19. Kita lihat di screen saudara, situasi mereka yang berada di dalam dosa. Mereka memiliki pemikiran yang sia-sia. Mereka memiliki pengertian. Mereka gelap. Mereka dikuasai oleh hati yang degil. Mereka bodoh dan terpisah dari kehidupan Tuhan. Mereka kehilangan semua kepekaan dan juga menyerahkan diri mereka pada hawa nafsu. Dan yang terakhir, memanjakan diri dalam segala kecemaran. Kita masuk di bagian yang kedua, yaitu keadaan hidup dalam Kristus. Tajuk yang kedua yaitu satu perubahan pakaian yang dramatik. Yang menjadi pertanyaan ialah, apa maksud Paulus satu perubahan pakaian yang dramatik yang disebut di dalam ayat ini, yaitu pakaian baru dalam Efesus 4 ayat 20 hingga 24. Nah, Efesus 4 ayat 20 hingga 24 mengatakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Setelah memperlihatkan hidup tanpa Kristus, sekarang Paulus mengingatkan kita bahwa kita memiliki pengalaman yang berbeza. Kristus telah mengajar kita. Kita telah belajar dari Dia dan kebenarannya telah mengubah kita. Ini membayangkan perubahan hidup. Ini seperti orang yang menanggalkan pakaian kotornya, membersihkan dirinya, dan mengenakan pakaian baru. Paulus menyatakan pakaian baru itu bermaksud, kita lihat di screen saudara, yaitu yang pertama, menanggalkan manusia lama. Kita berhenti hidup di bawah kekuasaan kehidupan berdosa yang kita miliki sebelum menerima Kristus. Yang kedua, pakaian baru itu artinya memperbaharui pikiranmu, yaitu ajaran Yesus dan teladannya membentuk pikiran kita, dan kita tetap setia kepadanya sebagai Tuhan kita. Dan yang ketiga, mengenakan manusia baru. Dengan pertolongan Tuhan, kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Inilah makna apabila Paulus menyatakan pakaian baru itu. Kita masuk ke bahagian yang ketiga, yaitu keadaan hidup yang mengalami transformasi, yang akan kita bahas dalam tajuk yang ketiga, yaitu ucapan membina perpaduan dipenuhi rahmat. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah Paulus menerangkan keadaan manusia yang telah mengalami transformasi dalam Efesus 4 ayat 25 hingga 29? Apa kaitan kata-kata atau ucapan kita dalam hal ini? Efesus 25 hingga 29 katakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimanapun perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, Paulus memberikan serangkai petunjuk tentang bagaimana mereka yang telah mengenakan Kristus harus hidup dengan menggunakan pola yang menarik, yaitu menggunakan kata-kata. Ucapan membina perpaduan dipenuhi rahmat. Inilah maknanya itu. Nah, kita lihat di screen kita saudara, yaitu secara ringkas dari ayat 25 hingga 29,
kita akan mengetahui apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus dilakukan, dan sebab perubahan. Menurut ayat yang kita sudah baca sebentar tadi. Kita lihat ayat yang ke-25. Apa yang harus ditinggalkan? Singkirkan kepalsuan. Apa yang harus dilakukan? Bicaralah dengan jujur. Sebab perubahan kita adalah anggota satu sama lain. Seterusnya ayat 26 hingga 27. Jangan berbuat dosa dalam kemarahanmu. Karena marah pada ketidakadilan. Apa yang harus dilakukan? Ya. Kemudian yang ketiga, sebab perubahan. Jika Anda tetap marah, Anda memberi iblis kesempatan. Kemudian ayat yang ke-28, jangan mencuri lagi. Apa yang harus dilakukan? Lakukan pekerjaan yang jujur. Kemudian sebab perubahan, kongsikan kepada mereka yang memerlukan. Kemudian ayat 29, hindari percakapan yang tidak baik. Apa yang harus dilakukan? Ucapkan perkataan yang membangun orang lain. Sebab perubahan ia bermanfaat untuk mereka yang mendengarkan. Saudara, dalam ayat 26 hingga 27, Paulus mengubah uraiannya dari E menjadi marah dan B, tetapi janganlah kamu berbuat dosa. Saudara, luar biasa bagaimana firman Tuhan ini mengajak kita untuk hati-hati dengan apa? Kata-kata kita, ucapan kita, perbuatan kita harus ada perubahan karena ada sebab kenapa Tuhan kita mau berubah. Kita masuk ke tajuk yang keempat, yaitu roh suci dalam kehidupan umat percaya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah Paulus menerangkan keadaan manusia yang telah mengalami transformasi dalam Efesus 4 ayat 30? Nah, apa peranan Roh Kudus dalam hal ini? Efesus 4 ayat 30 katakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Tuhan yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Paulus memberikan amaran yang menakutkan dan janji yang menggembirakan. Dosa kita terhadap satu sama lain di dalam gereja bukanlah satu kesalahan kecil dengan akibatnya yang kecil. Apa yang mendukacitakan roh suci ialah penyalahgunaan kurnia Tuhan ketika berbicara untuk menjatuhkan orang lain. Baca dalam pasal 4, saudara, ya, ayat 25 sehingga ayat yang ke-32. Paulus memberikan sebab yang sangat penting untuk meninggalkan mereka, yaitu mereka mendukakan Roh Kudus yang memeteraikan mereka. Nah, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus pada saat pertobatan kita. Efesus 1 ayat 13. Dan dia tetap bersama kita sampai hari penyelamatan atau penebusan. Ayat 30 pasal 4. Dia tidak meninggalkan kita ketika kita melakukan hal yang salah atau dosa. Paulus sebutkan dia atau Roh Kudus itu berduka. Kita boleh baca dalam Roma pasal 8, 1 Korintus 2, 1 Korintus 12 dan Galatia 5. Nah, sikap Roh Kudus ini menunjukkan kepada kita bahwa dia bukan sekadar kekuatan yang berasal dari Tuhan, tetapi suatu pribadi. Pribadi ilahi dengan perasaan seperti Bapa dan Anak. Paulus Peterson di dalam God in Three Person in the New Testament dalam Biblical Research Institute mencatat, kita mesti melangkah dengan berhati-hati dalam membincangkan mengenai misteri ketuhanan. Roh adalah satu dengan dan berbeza daripada Bapa dan Anak. Roh mempunyai kehendaknya sendiri dan memilih dengan sewajarnya. Dia boleh bersedih dan menghujat. Ungkapan sedemikian tidak sesuai untuk kuasa atau pengaruh semata-mata, tetapi merupakan ciri-ciri seseorang individu. Adakah roh itu sama seperti Anda dan saya? Tidak. Kita menggunakan terminologi manusia yang terhad untuk menggambarkan keilahian, dan roh adalah apa yang tidak mungkin manusia boleh lakukan. Tajuk yang kelima, yaitu kemurahan, bukan kemarahan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah Paulus menerangkan keadaan manusia yang telah mengalami transformasi dalam Efesus 4 ayat 31 hingga 32? Apa kaitan kemurahan dan bukan kemarahan dalam hal ini? Efesus 4 ayat 31 hingga 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain,
penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, dengan merujuk kepada hari penebusan atau penyelamatan dalam Efesus 4 ayat 30, Paulus baru saja mengundang para pembacanya untuk mempertimbangkan penggunaan ucapan atau kata-kata yang membangun dalam konteks kedatangan Kristus yang kedua. Maka Efesus 4 ayat 31 dan 32 bolehlah difahami sebagai merujuk kepada penggunaan ucapan semasa kita mendekati peristiwa yang besar itu. Dengan menggunakan pola sebelumnya yang sama, kita memiliki 6 sikap untuk ditinggalkan, 3 sikap untuk menggantikannya, dan 1 sebab untuk melakukan perubahan. Kita lihat saudara di screen, apa yang harus kita tinggalkan? Kita harus tinggalkan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan juga kebencian. Apa yang harus dilakukan? Kita harus ramah sesama kita manusia. Kita harus penuh kasih, mesra sesama manusia. Dan kita harus mengampuni. Mengapa saudara? Karena Tuhan telah mengampuni kita melalui Kristus Yesus. Percakapan atau ucapan atau kata-kata dan tindakan kita di antara keluarga Kristus dan juga di luar itu harus dimotivasi atau didasari dengan kebaikan, kelemah lembutan, dan pengampunan berdasarkan piawaian atau standar tertinggi dari segalanya, yaitu apa? Pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Pena Inspirasi juga mengatakan, melalui kuasa Kristus, pemuda dan wanita telah memutuskan rantai kebiasaan yang berdosa. Mereka telah meninggalkan sifat cinta diri sendiri yang tidak senonoh, telah menjadi hormat, yang pemabuk menjadi tidak pemabuk, dan yang cabul telah menjadi suci. Jiwa-jiwa yang mengambil rupa setan telah diubah ke dalam peta Tuhan. Perubahan ini dengan sendirinya adalah mukjizat dari segala mukjizat. Suatu perubahan yang dikerjakan oleh sabda itu adalah salah satu dari rahasia yang terdalam dari sabda itu. Kita tidak dapat mengertinya, kita hanya dapat percaya. Saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan, kehidupan baru Kristen secara keseluruhan berbeza dengan kehidupan duniawi yang lama. Kedua, perubahan hidup dan identiti hanya mungkin terjadi di dalam Kristus dan di dalam Roh Kudus. Yang ketiga, kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita membawa kepada perubahan pandangan dunia, identiti, gaya hidup, perbualan atau ucapan, sikap dan hubungan kita sesama. Jadi saudara, sekian saja ringkasan Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Namun di screen saudara ada janji kita yang mungkin kita mau berjanji kepada Tuhan. Jadi mungkin Anda boleh post video ini dan berjanji kepada Tuhan seperti janji yang sudah kelihatan atau tertera di screen saudara. Tuhan memberkati kita sementara kita mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena menolong kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dan terima kasih Tuhan memampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi teladan kepada sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.